nabda Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du, qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabi Al-Wabil As-Sayyib, wa kana yaqulu fi mahbasihi bil qal'ah law badaltu lahum mil'a hadhihi al-qal'ah dhahaban ma 'adala indi syukru hadhihi ni'mah aw qala ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fihi minal khair wa nahu hada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma faqihna fi dinika wa 'allimna at-ta'wila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazain rahmatik ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Kawan-kawan sekalian, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalimat Thayyib karangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita masih dalam penjabaran keutamaan zikrullah, efek daripada zikrullah. Poin yang ke-34. Dan kita akan berbicara tentang perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang gurunya Ibnu Taimiyah, yang menunjukkan betapa karakter gurunya melekat pada beliau, betapa sang guru mengagumkan sekali bagi sang murid. Ya. Maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah menukil perkataan gurunya yang kita telah ulas di pekan yang lampau, ma yasna'u a'da'i bi, apa yang akan diperbuat musuh-musuh saya kepada saya manakala dia di penjara. Ana jannati wa bustani fi sadri, saya ini surga saya, taman-taman saya ada dalam dada. Aina ruhtu fahiya ma'i, dimanapun aku berada surga itu ada bersamaku. La tufariquni, tak akan pernah berpisah denganku. Ana habsi khulwah, saya sekiranya di penjara kuanggap waktuku berduaan dengan Allah. Waqad jadi syahadah, kalau aku dibunuh aku berharap menjadi jalan untuk mati syahid. Wa ikhraji min baladi siyaha, kalau aku harus diusir dari kampungku kuanggap aku sedang jalan berpelesir. Wa kana yaqulu fi mahbasihi bil qal'ah, dan dia pernah berkata dalam penjaranya di Qal'ah. Qal'ah adalah nama penjara di Damaskus, Suriah. Di sana dipenjarakan Syekhul Islam Taimiyah dengan tanpa salah, tanpa kesalahan, kecuali hanya fitnah. Beliau difitnah dengan berbagai macam fitnah. Ya. Maka dia berkata, "Lau badaltu lahum mil'a hadhil qal'ah dhahaban", sekiranya seluruh isi penjara Qal'ah ini menjadi emas dan kuinfakkan untuk mereka, ma'adala indi syukru hadhin ni'mah, tak akan dapat memenuhi syukurku atas nikmat yang kudapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aw qala ma jazaituhum ala ma tasabbabu li finil khair. Aku tak mampu memberikan mereka balasan dengan apa yang mereka perbuat kepadaku menjadi sebab kebaikan yang kudapatkan. Jadi dia menganggap penjara itu kebaikan baginya. Ya. Karena dengan di penjara dia akan dapat berkhulwat dengan Allah Jalla wa'ala. Dia bisa membaca Quran seterusnya. 80 sekian kali dia baca Quran sampai akhirnya dia meninggal. Ya. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dan dia menyesali waktu-waktunya ketika di luar penjara dahulu, waktu-waktu lalainya tidak
ya, membaca Quranul Karim, padahal dia telah meninggalkan khazanah ilmu yang begitu dalamnya, yang begitu luasnya, yang memenuhi hidupnya dengan kebaikan, tapi dia merasa masih sangat menyesal dengan waktu-waktunya yang terluputkan tanpa Quran. Itu penyesalan beliau. Naam. Wa kana yaqulu fi sujudihi wa huwa mahbus, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ma syaa Allahu. Wa kana yaqulu fi sujudi, selalu beliau berdoa dalam sujudnya. Wa huwa mahbusun, manakala beliau dalam penjara. Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah bantulah saya untuk dapat selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, bantulah saya untuk dapat selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu, syukur kepadamu. Wa husni ibadatik, bantulah saya untuk dapat memperbaiki ibadah saya kepadamu. Masya Allah, sebanyak-banyak yang dimampu. Doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang seyogyanya kita pun banyak membacanya. Allahumma a'inni ala dzikrik, Tuhan bantu saya untuk dapat mudah selalu mengingatmu. Wa syukrik, mudah mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, agar saya semakin memperbaiki lagi ibadah saya kepadamu. Masya Allah. Ini diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud beliau. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inilah hakikat daripada kehidupan. Kehidupan mukmin tak lain tak bukan kecuali meminta daripada Tuhan yang taufik untuk selalu dapat mengingatnya. Mengingat Allah, mengingat perintah-perintahnya, mengingat larang-larangannya. Ya. Kemudian setelah itu adalah mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan betapa butuhnya kita taufik daripada Allah untuk mensyukuri nikmat. Banyak sekali kita lalai daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, banyak sekali nikmat yang Allah berikan yang kita lalai mensyukurinya. Kita lalai mensyukuri nikmat mata, kadang kita manfaatkan untuk maksiat, iyadzan billah. Kadang kita lalai dengan nikmat telinga, kita gunakan untuk mendengar yang Allah haramkan. Lalai dengan nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat waktu dan semacamnya. Nikmat sehat lalai kita dengannya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak sekali orang lalai daripadanya, as-sihhat wal faragh. Nikmat sehat dia lalai, ketika sakit baru menyesal. Baru berharap mau berbuat ini, berbuat itu, ketika sehat dia lalaikan. Al-faragh, nikmat waktu kosong untuk bermunajat kepada Allah, berzikir, mengisi dengan kebaikan lalai. Banyak orang menghabiskan waktunya sia-sia. Baik anak muda maupun orang yang sudah tua yang tak tahu arti hidup. Menghabiskan waktu mereka sia-sia. Padahal waktulah yang paling termahal dalam hidup ini. Ya, dialah modal yang paling termahal yang jika dia lewat 1 detik tak akan bisa diulangi. Orang menuju kematian setiap hari semakin dekat kepada kubur. Setiap hari berkurang jatahnya, tapi tak banyak orang tahu hal tersebut. Ya, dalam bentuk persiapan untuk menyambut kematian. Dia tahu dia akan mati, tapi tak dia bersiap-siap. Inilah namanya lalai. Jadi inilah tujuan hidup, berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmatnya. Kemudian wa husni ibadatik, berusaha memperbaiki ibadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala li marratan al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih ta'ala wal ma'suru man asarrahu hawahu. Man asirrahu hawahu. Naam. Wa qala li marrah, pernah berkata kepadaku guruku satu kali. Al-mahbusu, orang yang terpenjara, orang yang terkurung, man hubisa qalbuhu an rabbih ta'ala, adalah orang yang terpenjara hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terhalang hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dipenjarakan dengan syahwat,
syubhat untuk mengenal Allah tabaraka taala sehingga terhalang dari Allah. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih, orang yang dipenjara adalah orang yang hatinya terpenjara untuk dapat mengenal Tuhannya. Wal ma'suru man asirahu hawahu, orang yang tertawan adalah apa yang ditawan oleh hawa nafsunya. Dia merasa tidak ditawan, dia merasa tidak dipenjara. Karena yang dipenjara mereka hanyalah fisiknya semata. Yang dipenjarakan mereka fisik Syekhul Islam Taimiyah, raganya, jiwanya merdeka dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, menyembah Allah, berzikir kepadanya. Ya, sehingga dia tak merasakan apapun penyesalan atas apa yang dilakukan terhadapnya. Ya. Karena dia senantiasa dalam surga. Karena surganya dalam hatinya. Kebun-kebun indah yang ada di surga ada dalam hatinya. Kemanapun dia berada, di situ ada surganya. Ya. Maka tidaklah dia stres di penjara. Ya. Dan ini adalah ujian terhadap para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dia di penjara, muridnya pun di penjara. Bahkan beliau meninggalnya di penjara rahimahullah. Nabi Yusuf di penjara. Ya. Banyak ulama-ulama yang di penjara. Dengan fitnah tuduhan. Mau memberontak kepada penguasa. Ingin merubah agama masyarakat. Itu dituduhkan kepada beliau, mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan salat kepada Nabi, tuduhan-tuduhan belaka. Akhirnya nama beliau naik tinggi setinggi-tingginya, menjadi bintang di sepanjang zaman disebutkan. Ya, sementara musuh-musuhnya yang dengki kepadanya hilang, tak kita kenal, ditelan sejarah. Naam. ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Kata murid Al-Qayyim rahimahullah, tatkala dia dimasukkan ke dalam penjara qal'ah dan manakala sudah dalam jeruji besi masuk ke dalam pagar penjara, maka dia melihat kepada pagar tersebut dan dia pun membacakan ayat yang terdapat dalam surat Al-Hadid. Fadhuriba bainahum bisur, maka dipisahkanlah antara mereka dengan pagar. Nanti di hari kiamat orang-orang munafik dan orang-orang mukmin itu jalan bersama awalnya. Orang-orang mukmin membawa cahaya, munafik mengikuti cahaya yang semu yang dibawa oleh orang mukmin. Sampai pada masa tertentu Allah SWT pisahkan antara mereka. Orang mukmin dan orang munafik Allah pisahkan dengan pagar, dengan pintu. Ya, bagian dalamnya adalah orang-orang beriman penuh rahmat, luarnya adalah orang-orang munafik penuh dengan azab. Mereka berteriak-teriak kepada orang-orang mukmin, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami mau ambil ikut cahaya kalian. Qila rji'u wara'akum, dikatakan kepada mereka pulanglah ke belakang, faltamisu nurah, cari sendiri cahaya. Maka dia bacakan ayat ini, duriba bainahum bisurin lahu bab, dipisahkanlah antara mereka dengan pagar yang ada pintunya, batinuhu fihi rahmah, dalam pintu ini penuh dengan rahmat, wa zahiruhu, dan luar pintu, min qibalihi, dari arah sana luar, al-azab, ada azab. Beliau ketika masa penjara merasa beliau dalam kenikmatan, dalam jeruji besi dia merasa dia dalam kenikmatan yang luar biasa tak dapat diekspresikan. Sementara yang di luar jeruji besi dianggap dalam azab, azab kedengkian, ya, azab keculasan, azab dunia. Inilah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Naam. Wa 'alima Allahu ma ra'aitu ahadan atyab 'aishan minhu qattu ma'a ma kana fihi min dikil 'aishi wa khilafir rafahiyati wan na'imi bal diddiha wa ma'a ma kana fihi min al-habasi
والتحديد والإرجاف، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرفهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوه نظرة النعيم على وجهه. Naam. Kembali Ibnu Qayyim memuji gurunya. Wa alimallah, sungguh Allah tahu, ma ra'aitu hadan, aku tak pernah melihat seorang pun atyaba 'aisyan minhu qat, yang paling nikmat hidupnya sebagaimana beliau Ibnu Taimiyah. Ini sepanjang Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, aku tak pernah melihat ada orang senikmat Ibnu Taimiyah hidupnya. Atyaba 'aisyan minhu, yang paling baik hidupnya daripada dia. Ma'ama kana fihi min dhiqil 'aish, padahal hidupnya sempit. Maksud hidupnya sempit, tak banyak hartanya. Ya. Tak banyak harta bendanya, tak banyak miliknya berupa dinar, dirham, wa khilafir rafahiyyati wan na'im, hidupnya jauh daripada kemewahan, daripada kenikmatan yang dimiliki orang-orang kaya, para raja-raja. Jauh. Bal diddiha, bahkan dia hidup jauh sekali daripada kemewahan, kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kaya, para penguasa, para pejabat. Ya. Dia yang paling nikmat hidupnya kulihat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa ma'a ma kana fihi min al-habsi, meski dia itu dipenjara, wa tahdid, diancam, wal irjaf, diintimidasi, wa huwa ma'a dzalika min adhyabin nasi 'aishan, tapi tetap dialah orang yang kurasa paling nikmat hidupnya. Paling nikmat hidupnya. Ya, wa ashrahihim sadran, yang paling lapang dadanya. Wa aqwahum qalban, yang paling kuat hatinya. Ya, wa asarrihim nafsan, yang paling gembira jiwanya. Taluhu nadratun na'imi ala wajhi, tampak ya kecerahan wajah padanya, tampak wajah yang berseri-seri padanya, dengan segala macam penderitaan-penderitaan yang dilihat manusia yang ada pada beliau, berupa sempitnya kehidupan dunia, di penjara, tapi dia paling lapang hidupnya, dia merasa dalam taman-taman surga. Luar biasa. Jadi segala bencana bagi manusia, bagi dia tidak, itu nikmat. Kenapa? Ke dalam hatinya. Luar biasa ikhwati fillah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu pada pangkat, jabatan, kekuasaan, kekayaan, tidak. Banyaknya pengikut, bukan di situ. Kalaulah di sana yang namanya kebahagiaan, kesian orang-orang miskin yang tak punya pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda. Tidak. Tapi Allah ciptakan ya yang namanya kebahagiaan yang bersarang dalam hati. Semua orang bisa bahagia. Ya. Tukang jual es cendol bisa bahagia, yang tukang jual cilok bisa bahagia, tukang jual bakso bisa bahagia, anggota dewan bisa bahagia, raja-raja bisa bahagia. Semuanya bersarang di hati. Dan kebahagiaan itu ada manakala seorang hamba taat kepada Tuhannya. Naam. Wa kunna idza ishtadda bina al-khawfu wa sa'at minna ad-dununu wa daqat bina al-ardu atainahu fama huwa illa an narahu wa nasma'u kalamahu fayadhhabu dhalika kulluh wa yanqalibu insyirahan wa quwwatan wa yakinan wa tuma'ninatan. Berkata Ibnu Qayyim dalam memuji gurunya, wa kunna idza ishtadda bina al-khawf, kami manakala diserang rasa takut yang begitu dahsyat, kegelisahan, ketakutan, karena hidup ini penuh dengan ketakutan. Ya, takut daripada musuh-musuh, takut daripada orang-orang yang mendengki kita, yang zalim kepada kita, ya, yang akan mengurangi dunia kita atau menjungkir balikkan usaha kita. Ketakutan, penuh dengan ketakutan, takut miskin, ya, takut menderita, takut penyakit, penuh ketakutan hidup ini. Dan Allah telah menjadikan itu sebagai ujian.
Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pasti kami uji kalian dengan bagian daripada ketakutan. Bisyai', makna bisyai' bukan segala-galanya, tapi bagian daripada ketakutan. Hanya bagian kecil, tapi banyak orang menjadikannya menjadi besar. Minal khaufi. Jadi kata beliau, kami kalau dalam keadaan takut bersangatan, apalagi pada masa itu masa Mongol menguasai dunia Islam, masa hancurnya dinasti Bani Abbas, hancur Baghdad, hancur. Ya, mereka bangsa Mongol, bangsa Tatar menyerang seluruh dunia Islam. Negeri demi negeri mereka taklukkan. Dan mereka sedang dalam perjalanan menuju Damaskus. Ya. Sehingga terjadilah peperangan besar. Dan dengan taufik Allah SWT dan dengan semangat Ibnu Taimiyah rahimahullah meyakinkan raja kalau mereka kembali kepada Allah bertauhid pasti akan menang. Akhirnya mereka berhasil memukul mundur kaum Tatar, Mongol. Ibnu Taimiyah pendekarnya rahimahullah. Dia katakan kepada khalifah, kita akan menang, insya Allah pasti menang. Kita perbaiki akidah dahulu. Ketika itu masih banyak orang yang begitu ya kuatnya jangan kesyirikan, bergantung kepada kubur. Ketika datang Tatar dengan bala tentaranya bagikan air bah, orang-orang berlari ke kuburan dikeramatkan namanya kuburan Abu Amr. Penyair mereka penungkapan syair, ya khaifan minat tatar, ya khaifan minat tatari ludhu biqabri Abi Amr. Wahai orang-orang yang takut dengan bangsa Tatar, segeralah berlindung dengan kuburan Abi Amr. Kata Syekhul Islam, kita tak akan mungkin menang kalau seperti ini akidah yang ada bersarang dalam dada umat-umat Islam. Dia dengan murid-muridnya menyebarkan akidah kembali kepada Allah, bersihkan kesyirikan. Ya, maka ketika sudah dekat musuh-musuh bertanya raja, kankah kita menang? Kata Ibnu Taimiyah, kita akan menang insya Allah pasti. Ini insya Allah yang pasti, ini tahqiqan, bukan ta'liqan, bukan harapan, pasti kita menang. Dan mereka menang. Inilah jasanya terhadap Islam kaum muslimin. Apa yang dihadiahkan kepadanya? Fitnah, penjara. Rahimahullah. Tapi dia merasa dalam surga selama-lamanya. Wa kunna idza ishtadda binal khauf, kalau ketakutan datang menghantui kami, wa sa'at minnadh dhununu, segala macam prasangka-prasangka buruk datang menghadiri kami, menghampiri kami, wa dhaqat binal ardu, manakala bumi terasa sempit bagi kami, atainahu, kami pun datang kepadanya. Banyak orang merasakan sempit hidupnya, hati mereka menderita, tapi mereka tak tahu kemana mereka melarikan kegalauan hati. Ada yang melarikan kegalauan hatinya ke diskotik, ke pub-pub malam. Ya, dia bawa kegalauan hatinya kepada pelacur-pelacur, dia lepaskan di sana, kepada miras, narkoba, macam-macam pelarian manusia. Ya, tengok bagaimana para pelancong, para pelesir, mereka melarikan kegalauan mereka kemana-mana. Berkunjung ke tempat-tempat yang jauh, sebenarnya mereka itu ingin mencari kebahagiaan. Ya, mereka anggap itulah jalannya mereka mendapatkan bahagia. Sementara orang mukmin itu dimanapun dia akan bahagia. Mau di penjara, di luar penjara, dengan imannya dia merasa bahagia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fama huwa illa an narahu." Baru kami sekedar melihat dia. Wa nasma'a kalama, baru kami mendengar perkataannya, fayadhhabu bidzalika, fayadhhabu dzalika kulluhu. Hilanglah semua kegalauan, penderitaan, ketakutan. Bumi pun menjadi luas, hati menjadi lapang, hidup menjadi tenang. Kenapa? Karena melihat dia dan mendengarkan perkataannya. Wa yanqalibun syirahan, berbaliklah hati kami menjadi hati yang begitu lapang. Wa quwwatan wa yaqinan, kami semakin kuat, kami semakin yakin, wa tamaninatan, semakin tentram, tenang. Ini menunjukkan ikhwati fillah, kalau kau galau jangan lari kemana-mana. Kemana lari? Mana Syekh Ibrahim kalau kita galau larinya? Kemana kita lari kalau galau? Nah,
Kita lari kepada Allah. Di mana itu dapatkan itu? Di majlis-majlis zikir. Apa yang kita kerjakan ini bila ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini penghapus segala macam galau dunia-dunia kita. Datang, duduk, bersimpu, dengarkan perkataan ulama, dengarkan perkataan Allah, dengarkan perkataan Rasulnya, hilang kegalauan, pulang tenang, tentram. Lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah. Hidup ini penuh masalah. Masalah syahwatmu, hawa nafsumu yang tak tersalurkan, yang kau khawatir akan membuat habis punah agamamu. Kemana berlari? Allah. Masalah ekonomimu, kemana berlari? Allah. Ya. Ketika kaum muslimin berperang dengan kaum musyrikin di Andalus sana, ya, ketika penaklukan negeri Eropa, suatu ketika mereka terjepit. Di sana ada 2 gunung, Aja wa Salma. Maka berkatalah ketika itu sebagian daripada tentara, ya, Ainal multaja, kemana kita mau berlari? Ila Aja wa ila Salma. Apakah kita akan lari ke gunung Aja atau Salma? Berkata pemimpinnya, la, bal ilallahil multaja. Tidak. Kepada Allah kita berlari. Kepada Allah kita berlindung. Allah menangkan mereka. Ya. Jadi kalau andai kata kau stres, hilangkan stresmu dengan datang ke kajian. Ikhlaskan niatmu, hadirkan hatimu, duduk baik-baik, dengar qala Allah, qala Rasulullah, hilang semuanya. Nah. Fasubhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi. Jannatahu qabla liqa'ihi. Wa fataha lahum abwabaha fi daril amali. Fa'atahum min rawhiha wa nasimiha wa tibiha mastafraga quwahum litalabiha wal musabaqah ilaiha. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa subhana man asyhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ih. Maha suci Tuhan Allah yang telah mempertontonkan, mempersaksikan surganya kepada hamba-hambanya di dunia sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di negeri akhirat. Kata beliau, subhanallah, maha suci Allah yang telah mempersaksikan surganya di dunia kepada hamba-hambanya sebelum mereka berjumpa Allah, menyaksikan surganya di akhirat. Menunjukkan di dunia ini ada surga sebelum surga akhirat. Bukanlah surga dunia ada di kapal-kapal pesiar, bukan itu surga dunia, itu neraka dunia. Semua kesenangan sesaat akan mendatangkan berbagai macam kegundah gulanaan yang baru. Surga dunia didapati dalam iman kepada Allah, taat kepadanya, memperhambakan diri kepadanya, syukur dengan nikmatnya, kembali kepadanya, bergantung kepadanya, tawakal kepadanya. Inilah surga dunia yang hakiki yang Allah tampakkan kepada orang-orang beriman sebelum mereka melihat surga Allah nanti di negeri akhirat. Wa fataha lahum abwabaha, subhanallah yang telah membukakan bagi mereka di dunia ini pintu-pintu surga. Fidaril amal, masih di dunia ini, negeri yang kita masih bisa beramal. Nanti ketika kita sudah masuk surga tak ada lagi amal. Surga akhirat, tapi surga dunia masih dibukakan oleh Allah SWT kesempatan kita beramal dan kita dalam gelimang kenikmatan surga dunia. Fa'atahum min rauhiha, maka datanglah kepada mereka dari wanginya surga, wa nasimiha, angin sepoi-sepoi yang menghembus dari surga, wa tibiha, berbagai macam harum-harumnya surga, mastafraqa quwahum li talabiha, yang membuat semakin fokus kekuatan mereka untuk menuntut surga tersebut, wal musabaqah ilaiha, agar mengejar surga tersebut. Hakikatnya apa yang kita lakukan berupa amal saleh, berzikir kepada Allah, membaca Quran, belajar ilmu agama, hakikatnya itulah surga.
jika kita rasakan dengan hati. Itu hanya dapat dirasakan dengan hati. Tak mampu kita ekspresikan dengan perkataan karena perkataan tak mewakili. Naam. وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. Nah, berkata ahlu ma'rifat, orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Namanya ahli ma'rifat, al-arifin. Ini ahli ma'rifat dalam pandangan ahlu sunnah, bukan ahli ma'rifat dalam pandangan sufi, tidak. Berkata ahli ma'rifat, lau alimal muluku, sekiranya raja-raja tahu, wa abnaul muluk, sekiranya para pangeran-pangeran anak-anak raja tahu, ma nahnu fihi, apa yang kami rasakan ini sekarang berupa kenikmatan, lajaladuna alaihi bisuyub, pasti mereka akan rampas kenikmatan ini yang ada pada kita. Sayangnya kenikmatan tersebut tak bisa dirampas, karena dalam jiwa, dalam hati, bagaimana mau dirampas? Raga bisa saja kau rampas, kau penjarakan, kau siksa, bahkan kau bunuh. Tapi jiwa, tak bisa. Nah. وقال آخرون مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره أو نحو هذا. Waqala akhar, berkata ulama-ulama yang lain, masakinu ahli dunia, alangkah kasihannya nasib anak-anak dunia. Ahlu dunia adalah anak-anak dunia. Kata Ali, kunu abna al-akhirah, jadilah kan anak-anak akhirat, wala takunu min abna'id dunia, jangan kalian jadi anak-anak dunia. Makna anak-anak dunia adalah yang menjadikan dunia itulah tujuannya, cita-citanya, harapannya, impiannya. Inilah hak segala-galanya begini. Ini anak dunia ini. Masakinu ahli dunia, kasihan, miskin sungguh penghuni-penghuni dunia ini. Ahli dunia begitu miskinnya mereka, walau bergelimang harta. Ya. Kharaju minha. Mereka keluar meninggalkan dunia ini, mati. Wa madzaqu atyaba ma fiha, tapi tak pernah merasakan yang paling lezat dari kenikmatan dunia ini. Kenikmatan dunia yang paling lezat ini bukan durian. Kalau kau ke Medan tak datang ke tempat durian si A itu namanya, kau enggak ke Medan, enggak sah ke Medanmu misalnya. Ya, bukan itu maksud kita. Kalau kau ke Medan enggak ke Danau Toba, enggak ke Medan namanya. Kalau ke Barelang, ke Batam, enggak ke jembatan Barelang, enggak sah ke Batamnya. Bukan itu dia. Bukan itu yang dimaksudkan dengan kenikmatan di sini. Banyak orang-orang keluar meninggalkan dunia ini, mati kembali kepada Allah, masuk ke alam barzakh, tapi tak merasakan surga dunia, nikmatnya beribadah kepada Allah, ketaatan kepadanya. Qila wa ma atyabu ma fiha, maka ditanya, apa yang paling indah dalam dunia ini? Apa rupanya yang paling lezat? Ya, apakah makan-makan di seafood? Ya, lezat sesaat. Setelah itu asam urat. Apa yang paling lezat? Qala mahabbatullah, yang paling lezat adalah bila mana engkau mampu mencintai Allah, wa ma'rifatihi, engkau mampu mengenalnya, wa dzikrihi, mampu selalu berzikir kepadanya, kenikmatan hidup. Yang tak merasakan ini, kembali kepada Allah, tanpa ada cinta kepada Allah, tanpa mengenal Allah, agamanya, syariatnya, perintahnya, larangannya, dirinya, sifatnya, perbuatannya, ya lalai berzikir kepadanya, orang ini adalah orang-orang yang paling merugi. Subhanallah. Keluar dari dunia, tak tahu kenikmatan dunia. Yang ada kesengsaraan dunia, menuju kesengsaraan akhirat, iyadzan billah. Naam. Wa qala akhar innahu latamurru bil qalbi awqatun yarkusu fiha taraban. Berkata sebagian ahli ma'rifah, innahu latamurru bil qalbi awqatun, kadang-kadang aku merasakan hatiku ini melewati
masa-masa tertentu yarqusu fiha taraban. Begitu indahnya kurasakan waktu tersebut, bagaikan orang sedang menari-nari, menyenandungkan senandung-senandung kerinduan kepada kekasihnya yang akan ditemukan. Orang mau bertemu kekasih, berbunga-bunga hatinya. Subhanallah. Itu masih kekasih dunia yang belum tahu menjadi kekasihmu selama-lamanya. Mungkin seminggu, 2 minggu berpisah. Ya, tapi hatimu sudah merasa senang, sumringah. Kenapa aku akan datang ke tempat kekasihku? Ya. Maka kata ahli ma'rifah, kadang-kadang datang masa-masanya, ya begitu indah dirasakan, manakala hati ini begitu terpaut dengan kecintaan kepada Allah. Ya. Kadang-kadang masa-masa gitu yang kita rindukan selalu kembali kepada kita. Sedang bermunajat, kadang-kadang meniti air mata, sedang berdoa, bercucuranlah air mata, ya sedang qiyamul lail. Waktu itulah yang begitu lezat terasa. Lagi ketika Ramadan, qiyamul lail, subhanallah. Apalagi bisa ikut qiyamul lail di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Puluhan ribu manusia bersama-sama mengikuti bacaan Quran, apalagi paham maknanya, luar biasa keindahan di atas keindahan. Yang tak paham aja pun banyak menangis ketika qiyamul lail di malam hari Masjidil Haram. Menangis terhanyut dengan suasana, padahal dia tak paham. Apalagi yang paham, ya Allah, luar biasa keindahannya. Naam. Wa qala akharun innahu latamurru bi awqatun aqulu in kana ahlul jannati fi misli hada innahum la fi 'aishin tayyibin. Wa qala akhar, sebagian ahli ma'rifat pun berkata, innahu latamurru bi awqatun, kadang-kadang datang waktu-waktu menghampiriku. Aku bisa berkata kala itu, in kana ahlul jannati fi misli hada, sekiranya beginilah rasanya penghuni surga, innahum la fi 'aishin tayyib, kalau begitu memang nikmat surga ini. Kata mereka, kalaulah ya sesungguhnya sesuatu saat kadang-kadang la tamurru bi awqatun, ada waktu-waktu aku berkata ketika itu, kalau seperti ini rupanya kenikmatan orang-orang di surga, tentu memang enak nikmat di surga itu. Ini menunjukkan kepada kita la tamurru bi awqatun, kadang-kadang menunjukkan kepada kita iman kita tetap selalu stabil. Kadang-kadang luar biasa kita merasa dalam kenikmatan iman. Pulang, pergi ke pasar, pergi ke ladang, pergi ke laut, mancing dan seterusnya. Dunia kita sempit lagi hidup. Seharian mancing tak dapat ikan. Kawan samping dapat ikan besar-besar. Sempit rasa hati. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita memang iman itu seperti itu. Maka hendaklah kita selalu berusaha agar merasakan kenikmatan ini berkekalan dengan kita. Ya, bukan satu waktu. Bagaimana supaya kekal? Ya terus menerus dalam zikrullah, menimba ilmu, dalam ketaatan kepadanya, mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada manusia dan seterusnya. Dengan itulah kita akan selalu dalam surga. Wallahu taala alam. Kita padakan, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.